Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hazan nabil karim rasul azim imamil mursalin wa khatamin nabiyyin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka mimma indak wa afidh alaina min fadlik wa anshur alaina min khazain rahmatik wa anzil alaina min barakatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana futuhal arifina bi hikmatik wa anshur alaina rahmatak wa dzakirna ma nasina ya dzal karam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa alhiqni bis sholihin. Nas'alukal ijabah wa syifaa wa hasil maqasid muradana bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi jami' ahlil kubur minal muslimin. Ghafarallahu dzunub masyaallah khususan ila arwahi ummahatina wa abaina wa jadadina. Thumma ila arwahi jami' masyayikhina asatidatina kullu man 'allamana fid-din ghafarallahu dzunubahum masyaallah wa nafa'ana Allah bi ulumihim. Bibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Urang awaskeun Fatihah nu katilu wangsulan kalawan mudah-mudahan sing janten sabab diijabah doa urang sadaya khusus urang doakeun pura putra urang putu urang sing kenging hidayah di Allah janten putra anu saroleh barkah yuswana barkah rizkina amin. Nu teu damang ti andai swargi urang sing engal didamangkeun tina mangrupi panyawatna. Secara khusus urang suhunkeun ka Allah moga-moga wabah anu sumaramah di muka bumi saengalna ku Allah dimusnahkeun deui supaya urang tiasa normal dina kehidupan ayeuna. Termasuk wabah Omikron anu ngawitan ayeuna katinggalna naik deui di urang tanah teh. Dinten kamari Jawa Barat wae kasus positifna 500 langkung. Jakarta 1000 langkung.
Sehingga Indonesia teh 2000% kamari mah. Allahu Akbar. Urang sangakeun Gusti Allah. Mudah-mudahan orang sadaya ana di lindungan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Lakal hamdu alaikal musyaq wa antal musyaq. Allahumma sil maqasamakum ya Allah. Allahumma barik fi aulani wa fikum li ta'atik wa rzuqna birahmatik. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wa astaghfirullah li dzambi walil mu'minina wal mu'minat. La ilaha illallah wa astaghfirullah li dzambi walil mu'minina wal mu'minat. La ilaha illallah wa astaghfirullah li dzambi walil mu'minina wal mu'minat. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli ala Muhammadin nabiyil ummi bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa alal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Amin. Subhanallah adada ma khalaq. Subhanallah mil'a ma khalaq. Subhanallah adada ma fil ardi was sama. Subhanallah mil'a ma fil ardi was sama. Subhanallah adada ma awsa kitabuh. Subhanallah mil'a ma awsa kitabuh. Subhanallah adada kulli syai'. Subhanallah mil'a kulli syai'.
Alhamdulillahi adada ma khalaq, walhamdulillahi mil'a ma khalaq, walhamdulillahi adada ma fil ardi wassama, walhamdulillahi mil'a ma fil ardi wassama, walhamdulillahi adada ma ahsa kitabuh, walhamdulillahi mil'a ma ahsa kitabuh, walhamdulillahi adada kulli syai', walhamdulillahi mil'a kulli syai'. Berikutnya kita istighosah dengan doanya Anas bin Malik dari Rasulullah untuk memohon perlindungan kepada Allah dari segala macam bahaya dan balai, termasuk dari segala wabah yang sedang mewabah di dunia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi adza. Bismillahil kafi, Bismillahil mu'afi, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama, wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama, wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama, wa huwas samiul alim. Bismillahi ala nafsi wa dini, Bismillahi ala ahli wa mali, Bismillahi ala kulli syai'in a'tani rabbi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. A'udzu billahi mimma akhafu wa ahzar. Allahumma usyriku bihi syai'a azza jaruka wa jalla thana'uka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairu. Allahumma inni a'udzu bika min syarri kulli jabbarin anid wa syaitanin marid, wa min syarri qada'is su', wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhum binasiyatiha, inna rabbi ala siratim mustaqim. Amin. Alhamdulillah, bagian pertama dari pengajian pagi ini dianggap cukup dan yakin telah didokumentasikan oleh malaikat, serta kita yakin Allah akan mengabulkan permohonan kita. Setidak-tidaknya kita akan mendapat jaminan pahala dari doa ini. Amin ya rabbal alamin. Ayeuna kantun bab 50 hiji ya. Ya, berharap ya. Ar-Raja. Nah. Dalam kehidupan ini memang kita diberikan petunjuk supaya kita tetap stabil, ya. Dalam batin kita tidak boleh hilang sebagai pendamping keimanan kepada Allah, selalu berharap rahmat Allah. Di samping berharap juga satu lagi sayapnya adalah khauf, takut. Kalau di mobil biasa dilengkapi dengan gas dan rem. Nah, gas itu di gas eta roja.
kemudian rem supaya ulah belum gitu. Pangeredna khauf gitu. Roja gas, khauf rem. Di samping itu karena kehidupan ini akan mengalami perubahan antara suka dan duka silih berganti, maka untuk kestabilan itu harus selalu punya rasa syukur dan sabar. Mangga ada dua nana. Jadi khauf, roja, syukur, sabar ini adalah merupakan ibadah batin yang sangat memperkokoh keimanan kita, dan ini harus kita miliki. Nah, contoh syukur, setiap kita merasa memperoleh kesenangan, kenikmatan, gunakan untuk semakin bersyukur, semakin ingat pada Allah, semakin meningkatkan ketaatan pada Allah. Ada kalanya kita juga mendapatkan derita. Keputusan sebenarnya itu kebijakan Allah semua juga, atas muatan Allah yang tahu apa yang terbaik buat kita. Tapi kadang-kadang kita tidak tahu bahwa itu lebih baik, sehingga kita kecewa. Nah, tatkala itu kita sabar, tetap kita mengendalikan nafsu untuk menjadi hamba Allah yang selalu dekat dengan Allah. Jadi syukur sabar itu tiap hari itu. Khauf roja, roja khauf. Baru sekarang kita dengan pengajian ini sangat berharap peroleh ridhonya Allah Subhanahu wa taala, mengharap hidayahnya, mengharap rahmatannya, mengharap ampunannya. Tetapi jangan lupa kita juga tetap harus khawatir sieun dibenduan ku Allah, sieun ibadah teu ditarima, sieun dosa teu dihampura, malah sieun ku siksana kubur, sieun pisan ku adab neraka. Dan moal sanggup orang moal kiat nandangan sieun neraka. Sieun. Nah, jadi ada rasa takut ini oleh Allah tidak akan disia-siakan. Dinilai itu betapa besar takutnya kepada Allah. Ini akan menentukan kelas kita, nilai ketakwaan untuk derajat di akhir. Begitu pula roja. Makanya nu ngarep-ngarep surga, nu takut dengan neraka, itu dinilai sejauh mana harapannya mengharapkan surganya. Benar-benar ini berharap atau enggak? Kadang-kadang kita juga kan kepada sesuatu ada yang betul-betul kita harapkan, ada yang mengharapnya sedang-sedang saja, kan gitu Pak? Ainu hayang pisan, pernah gitu? Pernah ngalaman? Anu diarep-arep pisan, ainu kumaha behna wae aya kan gitu. Nah, ini sikap kita terhadap rahmat Allah, terutama termasuk surga rahmat Allah itu dinilai kelasnya. Setinggi mana takut kita kepada Allah. Mudah-mudahan dengan terus kita melakukan kajian, lalu ilmu yang telah kita peroleh kita amalkan, baik yang wajib maupun yang sunat, insya Allah akan menambah itu. Karena kalau lemah rojanya ini akan menimbulkan lemah juga terhadap semangat ibadah ini. Contoh jelema anu ting laleos nalika urang ngaos kalah kabalik, itu rojanya sedikit, itu pasti tidak mengharapkan sesuatu yang Allah diberikan bagi orang yang kumpul bersama dalam pengajian ini. Coba kalau mereka mengharap itu, tidak akan mau pulang, Bu. Betul kan? Betul? Selama Ramadan kita berani kuat melaksanakan ibadah saum. Kenapa? Ada harapan. Ada roja itu. Kalau kurang semangat, ya hari-hari aja. Saum henteu, tarawih henteu. Kan gitu. Benar kan? Benar? Ya. Makanya alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu sudah banyak melakukan yang sunat. Ini karena ada harapan dalam hati kita. Ingin ridha Allah,
ingin menjadi orang yang di akhirat lebih bahagia daripada dunia ini. Dan roja ini diharapkan untuk menghilangkan rasa keputusasaan. Jangan ada sedikit pun penyakit putus asa sehingga tidak pernah mengharapkan lagi. Makanya kalau ada yang kita inginkan belum juga kesampaian, jangan sampai mengatakan Allah tetengah ijabah wae kan ada ulah. Karena kita harus yakin doa kita itu pasti diijabah. Cuman diijabahnya pada waktu yang dipilih oleh Allah, bukan pada yang kita tentukan. Bahkan bisa jadi apa yang kita mohonkan itu diberikannya sekaligus di akhirat. Pasti itu. Ini contoh saja seperti doanya Nabi Ibrahim, sekelas Nabi Ibrahim yang predikatnya Khalilullah, kekasih Allah. Doanya ada yang baru dikabulkan 3000 tahun kemudian. Betul itu. Nabi Ibrahim berdoa waktu selesai membangun Ka'bah dengan Nabi Ismail, Rabbana waj'al fihim rasulam minhum yatluna alaihim ayatika yu'allimul kitab. Ya Allah, semoga nanti Engkau angkat seorang rasul dari keturunan Ismail ini. Nah, ada bertahun-tahun belum juga muncul, baru terakhir lahir Nabi akhir zaman Nabi Muhammad SAW. Jaraknya 3000 tahun itu kurang lebih. Bayangkan. Kenapa Allah tidak langsung segera mengabulkan doanya Nabi Zakaria, padahal dia nabi, padahal Allah pun tahu Nabi Zakaria sangat mengharapkan keturunan. Ternyata Allah sengaja menangguhkan supaya Nabi Zakaria lebih sungguh-sungguh lagi berdoana. Resep ngupingkeun rintihanana. Nah, begitu pula Nabi Ibrahim. Sampai dia telat punya anak yang akhirnya Siti Saroh mengizinkan supaya Hajar aja pembantu kawini oleh sekalian sugantirinya ke putra. Kenapa? Inna Ibrahim la'awwahun halim. Allah mengatakan sungguhnya Ibrahim ini suka mengadu. Aku senang mendengar rintihannya. Nah, itu. Jadi kita harus selalu berharap dengan rahmat Allah. Al-Quran di sini surat Az-Zumar ayat nomor 3 kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Dalam ayat 48 surat Toha, Inna qad uhiya ilaina annal azaba ala man kadzdzaba wa tawalla. Sungguh telah diwahyukan kepada kami bahwa siksa itu ditimpakan pada siapa saja yang mendustakan ajaran agama
yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan berpaling. Nah, tidak memperdulikannya. Jadi kadzaba hatena teu percaya. Lalu reaksina adalah sikapnya, anggota badannya ngabalieur, kupingna sepilna teu hayangeun ngupingkeun eta. Allahu Akbar. Baik, katakanlah wahai hamba-hambaku, qul ya ibadi. Nah, ini Allah memanggil kepada manusia ini dengan kata-kata yang sangat indah. Dipanggil ibadi, hamba-hambaku, dengan harapan dengan panggilan itu sadar manusia hanyalah sebagai pengabdi kepada Allah, jangan mengabdi kepada yang lain. Ibadi. Jadi, ini gelar manusia yang sudah bisa menempatkan diri sebagai hamba Allah, ya ini luar biasa, abdi. Dan itu sudah diberikan predikat pengakuan Allah terhadap seorang manusia yang betul-betul menghamba, yaitu Nabi Muhammad SAW. Subhanalladzi asra bi abdihi. Jadi orang manusia yang sudah betul-betul ngaku dirinya hamba Allah dan menghambakan diri pada Allah diakui ibadi, hambaku. Nah, mudah-mudahan orang ge kaceluk kalebet golongan ieu. Amin. Nah, hamba Allah itu diantaranya adalah orang yang memiliki sifat selalu berharap kepada Allah. Seperti kita bagaimanapun tidak boleh lupa membaca Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika. Nah, ini adalah doa roja, itu doa berharap. Ya Allah, aku mengharapkan ridhomu ini dengan surga. Diharap-harap yang sing yakin Allah terek masihan ta eta kade. Permintaan ini sertai dengan keyakinan bahwa Allah akan mendengar permohonan kita, memperhatikan, juga akan mengabulkan. Nah, khaufnya adalah wa a'udzubika, dan aku berlindung padamu karena aku takut. Lindungi aku ya Allah. Dari apa? Jangan aku murkai dan jangan pula aku masukkan neraka. Sieun pisan ku neraka. Boro-boro kudu ka neraka. Ku kuntung rokok wae urang geus kekerepengan panas. Nah, betul kan? Nah. Hai hambaku yang pernah melampaui batas terhadap dirinya. Artinya melampaui batas terhadap dirinya itu suka melalaikan perintah atau melanggar larangan. Nah, jadi diri tidak pernah terkendali dengan rambu-rambu ilahi, melampaui batas. Kayak mobil melewati lampu merah nyelonong terus, nah itu melampaui batas kan, itu nyelonong terus. Seperti kejadian kemarin di Kalimantan Timur itu kan, ada mobil remblong sampai 20 kendaraan di depannya rusak, ketabrak. Mautnya sekaligus dia opat, nyelonong. Nah, asrafu ala anfusihim. Jadi setiap manusia yang lalai atas perintah Allah juga selalu melanggar larangan Allah, itu dianggap asrafu ala anfusihim, melampaui batas. Seharusnya berkasih sayang dengan sesama dalam keluarga, yang timbul adalah saling ancam. Nah, itu melampaui batas. Ya, melampaui batas, dilanggar. Kudu nama nu dituang teh nu halal. Aripek nu haram oge digares, itu melampaui batas. Nah, contoh soal konkret melampaui batas. Seorang pejabat dengan sumpah jabatan tidak boleh menerima itu ini dari yang lain, tiba-tiba gratifikasi datang. Itu melampaui batas itu. Ya.
terus ditetapkan tunjanganana jeung gaji pokokna, masih yang lain, hak orang lain diambil, melampaui batas. Seorang suami punya istri yang baik dan salihah, pembantu dikeureuyeun. Naudzubillah, itu melampaui batas. Sama halnya seorang istri punya suami yang bager, salih. Tiba-tiba suami sedang dinas, dia melayani yang lain, melampaui batas itu semua. Masya Allah. Nah, jadi asrafu ala anfusihim la taqnatu. Nah, kalau terjadi sebagai manusia nafsunya mendorong untuk melampaui batas, jangan putus asa dari rahmat Allah. Jadi sekalipun kita sekarang hari ini merasa belum bisa ibadah yang baik, ulah putus asa, minta hidayah, sugan isuk atau berikutnya kita bisa berubah dari hal yang negatif. Katakanlah kita merasa banyak dosa, jangan putus asa. Allah masih tetap membukakan kesempatan untuk bertobat, baik siang maupun malam. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah bakal mengampuni dzunub, dosa-dosa semuanya. Sadaya dosa. Gaduh dosa gara-gara pernah nyolong, gaduh dosa pernah zina misal, gaduh dosa pernah minuman keras, apa saja dosa. Semuanya akan diampuni kalau betul-betul kita tobat. Betul kita berhenti secara total dari segala dosa, disertai penyesalan atas dosa, dan betul-betul kita minta ampun kepada Allah dengan keyakinan Allah akan mengampuni. Istighfar. Jadi bagian dari tobat adalah istighfar. Kenapa? Innahu, sesungguhnya Allah dia adalah Al-Ghafur, yang maha pengampun juga maha penyayang. Sanajan tadina boga dosa, lamun bertobat mah dihampura, malah geus tobat dipikanya ku Allah Subhanahu wa taala. Dua yang kita harapkan tatkala kita berdosa. Satu, mengharap ampunan, yang kedua mendapat rahmat. Makanya dalam doa yang sangat simpel, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Ini lengkap sekali itu, mohon ampunan dan mohon rahmat. Dan Al-Quran telah memberikan petunjuk kepada kita supaya kita tidak pernah merasa menjadi orang suci. Kan deh, ulah ngerasa jadi orang suci. Lebih baik kita merasa masih banyak kesalahan, masih banyak kelalaian, betul kan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Yang paling mungkin kesalahan kita adalah kurang bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Banyak kenikmatan yang disalahgunakan. Contohnya, kita punya umur, seringkali jatah umur diisi dengan hal yang mungkin Allah tidak suka. Atau paling tidak kita banyak membuang-buang kesempatan untuk digunakan untuk beribadah pada Allah. So, da seueur waktos nu teu pararugu, kala pake ngalamun teu pugu, pake ngobrol ngaler ngidul nu teu santang tos jadi pahala malah mungkin jadi dosa. Betul? Iya. Rizki seueur anu teu kasalurkeun kala kaburuk, ku urang teu kaanggo dipasihkeun ka batur henteu. Sering itu. Mangga. Masya Allah. Belum lagi kita ingat kepada ibadah yang paling pokok apa, Bu? Yang paling pokok ibadah apa? Sholat yang menurut iman. Nuju sholat orang sering pisan malah, Bu, betul kan? Kita akui. Kenapa seharusnya kita fokus dalam sholat ini, tetapi hati kemana ini aku la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Masya Allah. Gen untung nate
parantos aya dispensasi ti Gusti Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Inilah yang mendorong kita untuk tidak putus asa. Kita tetap selamat saja, karena bagaimanapun sholat kita walaupun kurang khusyuk tetap masih ada nilai. Nah itu saja, tetap masih ada apa? Nilai kehusyuannya berapa persen. Karena sholat ini sangat luas sekali, penilaiannya sangat komprehensif dari segala arah. Bukan hanya dari sujudnya, dari sikap kita tatkala mendengar adzan saja sudah dinilai, itu bagian dari sholat itu. Pak Lubis misal terbiasa wudhu sebelum mendengar adzan, biasa itu dinilai. Apakah pada di wudhunya untuk lohor itu setelah dengar adzan atau sebelum? Itu ada nilai, Pak. Beda nilainya. Yang wudhu sudah adzan dan wudhu sebelum. Lalu ada orang yang sebelum waktu adzan sudah pergi ke masjid, dengan orang yang reaksinya pergi ke masjid setelah adzan, beda itu ada nilai. Semuanya dari pakaian. Maaf ini, karena ayatnya sudah jelas. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Apakah kita punya peduli waktu sholat milih pakaian yang layak pakai, bener, pantas, halus, kurang, atau berani menggunakan pakaian yang kalau pergi keluar tidak layak kita pakai? Itu ada penilaian dari sisi pakaian. Cara mengenakannya, Pak, apakah pakaian itu buat bapak-bapak menutup mata kaki atau tidak? Itu juga ada nilai semua. Masya Allah. Lalu dari posisi kita dalam sholat berjamaah, apakah kita saf pertama atau kedua? Beda itu. Betul kan? Beda nilainya. Saf pertama juga apakah kita mengambil posisi sebelah kanan atau sebelah kiri? Itu juga beda. Semuanya ada nilai, Pak. Makanya tidak perlu berkecil hati tentang sholat. Mudah-mudahan kayak nilai tindak ketepatan waktu, dari kesiapan dan sebagainya, seluruhnya akan dinilai. Dan alhamdulillah kalau sudah kita lakukan dengan cara berjamaah, harapan kita besar sekali, karena akan mendapat dukungan dari nilai-nilai yang Allah berikan kepada seluruh jamaah, bukan hanya kepada perorangan. Kalau perorangan itu kecil sekali nilainya. Coba kita sholat sendiri, hanya satu, itu pun ada syarat. Kalau benar Fatihahnya, kalau nggak benar Fatihah lapor. Tapi kalau berjamaah Fatihah kita kurang baik, imamnya bagus, udah kekurangan kita tercover, katutupku imam, betul kan? Ada imam yang kurang baik, jamaahnya ini khusyuknya katutup, jadi saling ini ya syuddu ba'duhum ba'dhum, saling menguntungkan luar biasa ini. Termasuk dalam doa. Kalau doa sendiri kurang khusyuk, udah lapor. Tapi doa bersama khusyukannya beda. Leres Pak? Leres? Jeung lamun ngadoa aya 40 jalmi agak sedikit hampir mustahil Allah tidak mengabulkan doa kalau piraku tina 40 teu saurang-urang acan dijabah. Dan kalau dengan seorang diijabah dalam riungan 40, artinya ijabah buat semua, Pak. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pak Lubis, saya memberi contoh, menyanyikan lagu Indonesia Raya sendiri. Bagaimana perasaan dibandingkan dengan lagu Indonesia Raya dibaca bersama? Ada kesan yang berbeda atau sama? Saya nanya ini. Kita nyanyikan lagu Indonesia Raya sendiri, lalu nyanyikan bersama, ada bedanya? Mana yang paling berkesan? Bersama. Begitu pula doa sebenarnya. Makanya jangan malas mengamini doa kalau ada orang imam mendoa. Amini untuk semuanya, insya Allah kesannya lain. Makanya kita doa bersama tadi, Bismillah khairal asma, kehusuannya itu akan bertambah. Baik.
wal ghafur rahim. Jadi jangan putus asa, kalaupun punya dosa segera aja bertobat, pasti Allah nganu. Jangan nekat, kagok doraka. Nah ini cek urang Sunda kepalang belang berontok geus kagok lantaran kuring mah jahat geus sekalian mal salat gitu tah. Nah eta putus asa namanya. Sanajan urang rumasa boga dosa, ya sugan batuh. Dosa kehapus sholat seueuran. Nah itu caranya. Perbanyak sholat sunat. Kalau kita merasa pernah melakukan banyak dosa, ayo terus kita. Nah. Kemudian dalam surat Al-Ahzab ayat berapa itu? Ayat 17. Silakan baca terjemahnya Pak Nana. Dan kami demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka, dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu, melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Surat Al-Ahzab ayat berapa? Surat Saba ya. Saba mah silakan baca ayatnya Pak. Zalika jazainahum bima kafaru wa hal mujazi ilal kafirun. Nah, As-Saba teh surat berapa? 34. Mana ya? Saya sudah sholat Yasin, sebelum Yasin ya. Kalau sabarin ayat 18 ayat 17 ya, dzalika jazainahum bima kafaru. Nah jadi kalau kita mendengar ada azab, itu bukan karena Allah zalim, tapi jelas Allah mengatakan kami menyiksa mereka sebab kekufuran mereka, dan tidaklah kami memberikan balasan kecuali orang kufur. Jadi sebenarnya bukti keadilan Allah saja ini. Dalam bentuk kufur mamal disiksa. Makanya orang yang bersyukur berarti tidak kufur. Allah menjamin bahwasanya orang yang beriman dan bersyukur tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yaf'alullah bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Itu sudah jelas Allah menjanjikan seperti itu. Ma yaf'alullah bi'adzabikum. Allah tidak menyiksa kalian in syakartum jika kamu bersyukur dan kamu beriman. Jadi kepada mukmin yang bersyukur Allah menjanji tidak akan diturunkan azab. Tapi kalau derita mungkin saja akan tetap merasakan karena itu bentuknya ujian, seperti orang yang sekelas Nabi Ayub alaihissalam, dia Rasul, tetap aja diuji oleh Allah dengan derita. Tapi itu bukan azab. Makanya kalau ada suatu kejadian yang menimbulkan kita tidak enak, jangan sekali-kali suudzon pada Allah. Seperti sekarang terjadinya banyak bencana di Indonesia. Kita sebagai mukmin jangan menganggap azab itu. Jangan. Kepada kita. Tapi bagi orang kafir ini mungkin saja. Jadi untuk orang kafir memang itu azab. Tapi bagi kita bukan. Pertama mungkin itu adalah teguran supaya kita berwaspada, siaga, segera mendekatkan diri pada Allah. Atau
bukan teguran, tapi ujian, diuji, cing. Di mana ya kekuatan kesabaran kita itu? Uji kesabaran, uji keimanan itu. Alhamdulillah sampai hari ini malah semakin kokoh keyakinan kita atas pertolongan Allah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa kita selamat ya? Alhamdulillah. Seperti saya punya umur yang kategorinya termasuk rentan, betul kan? Betul? Saya kategori rentan ini, resiko tinggi, tapi alhamdulillah masih selamat seperti ini. Kenapa? Ada perlindungan Allah. Jadi hidup dalam alam ini akan semakin menguatkan kita kalau lebih dekat dengan Allah. Terus berdoa. Nah, baik dan tidak rugi. Baiklah, dalam surat Sabat 17, kemudian surat Toha ayat 48. Nah, surat Toha ayat 48. Tadi sudah saya lihat nih ayatnya. Ayat 48 bunyinya Inna qad uhiya ilaina annal adzaba 'ala man kadzdzaba wa tawalla. Sesungguhnya telah diwahyukan kepada kami bahwa siksaan itu ditimpakan pada siapapun yang mendustakan ajaran agama. Tuhnya. Jadi kanu kafir mah siksa mah. Wa Allah parantos diwartoskeun yen siksa pasti bakal menimpa orang-orang yang mendustakan agama, yang tidak percaya kepada Allah, kepada Rasul, dan berpaling. Nah, di sini ada kadzaba hatena tamah nu teu percaya teh. Kemudian wa tawalla. Nah, tawalla itu adalah fisiknya. Jadi kadaba hate di dia dina hate siambang. Kemudian tawala sikapna ngabalieur, teu peduli. Nah, reaksinya kelihatan itu tawala. Kelihatan dia pembangkangnya terhadap agama. Jadi hatena jeung sikapna kelihatan ingkarnya kepada agama Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya dia di ujung tanduk berada dalam ancaman Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Karena itu kita sebagai yang orang beriman jangan suudzon pada Allah. Kita tetap dalam naungan Allah, kita tetap punya jaminan pertolongan Allah, kita tetap akan mendapat rahmat Allah selama kita beriman dan terus berharap dengan kasih sayang Allah. Maka sering-seringlah kita mengucapkan ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Baik, hadisnya sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada ini satu lagi Al-A'raf 156 ya. Al-A'raf itu 156 157. Nah, 157. Ya. Waktu belana fi hadhi dunya hasanah, itu kan? Wa fil akhirati inna hudna ilaika qala adzabi usibu man asya wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Nah, ini rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Fasaktubuha, maka aku akan tetapkan rahmat itu lilladzina yattaquna yu'tuna zakat walladzina hum biayatina yu'minun. Kami tetapkan rahmat itu bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang selalu membayar zakat dan orang yang
meyakini, mengimani kepada ayat-ayat kami, ayat Al-Quran. Masih ada terusnya, yaitu orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi Ummi. Nah, jadi di sini wasiat kula syai'in, tetapi setelah Nabi Muhammad diutus, itu tanda orang yang dapat rahmat itu adalah orang yang betul-betul menerima, mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW, mengikutinya. Dia sholat, dia bayar zakat, dia iman pada Al-Quran. Bahkan dia dalam hidupnya tak pernah berhenti, ikut aktif ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dia tegas dalam menjalankan hukum, nu halal dihalalkeun, nu haram diharamkeun. Nah, lalu di ujungnya ayat 157. Nah, ini tugas kita sekarang. Kita harus menjadi orang beriman pada Allah dan Rasul itu dengan kelanjutan sikap wa'azzaruhu. Nah, kita harus mengagungkan Nabi Muhammad. Makanya tatkala baca sholawat ada dua esensinya. Satu, bentuk kita respect atas keagungan Muhammad sekaligus doa. Kemudian manasaruhu, yang ketiga, setelah kita beriman wajib ikut andil membelanya. Membela yaitu meneruskan perjuangannya menegakkan agama Allah. Kemudian secara khusus apa ini? Wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah, begitu saya yang turun padanya, yaitu Al-Qur'an. Al-Quran dia pelajari, dia jadikan pedoman. Ulaika humul muflihun, mereka itulah orang yang mendapat keberuntungan. Amin ya rabbal alamin. Jadi inilah sesungguhnya rahmat yang harus kita banggakan dan kita syukuri tatkala kita terpilih oleh Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, yang gambarannya dia selalu azaruhu wa nasaruhu wa taba'un nur ladzi unzila. Inilah selupan ilahi yang harus menjadi milik kita. Ya. Kalau belum seperti ini, kita mungkin termasuk orang yang masih dalam kategori rugi. Beruntung kalau kita sebegini. Itu semata-mata rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap terus untuk menjadi manusia seperti ini. Ingin menjadi orang yang betul iman pada Muhammad. Ingin kita mampu wa'azzaruhu. Kita ingin ikut andil berkontribusi dalam menegakkan agama Allah. Dan kita ingin betul-betul hidup ini berdasarkan cahaya yang Allah turunkan, Al-Quran dengan sunnah Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Makanya Quran adalah rahmat. Qul bifadlillah wa rahmatihi. Nah, fabidzalika falyafrahu, surat Yunus ayat 57. Allah menyuruh kita supaya menampakkan kegembiraan syukur tatkala kita merasa oleh Allah berikan anugerah yang sangat besar, yaitu agama Islam dan Al-Quranul Karim. Masih banyak di antara saudara kita belum merasakan nikmat yang sesungguhnya dengan Islam dan Al-Quran. Padahal kalau sudah kita memahaminya dan betul-betul ini diyakini nikmat yang paling besar, Masya Allah, tidak ada alasan untuk tidak berbangga sebagai muslim. Betul kan? Harus menjadi orang yang sangat bahagia dengan Al-Quran. Maka diteruskan lagi dengan banyak keterangan. Insya Allah ibu-ibu yang terpilih melalui Quran sudah pasti itu umat Muhammad menjadi ahli surga. Dikubur saja akan senang kalau kita sudah terpilih mewarisi Quran, karena Quran akan menjadi teman setia. Ibu tidak akan kesepian, Bu, insya Allah. Ayat yang kita baca tadi sudah direkam ini dan akan menjadi teman di kubur. Saya membaca dalam kitab Syarhus Sudur, hadiah dari Al-Mukarram, guru kita Pak Yusuf Muhammad. Itu kita pada saat ini masih punya keyakinan orang dikubur akan ditanya oleh munkar dan nakir. Betul kan? Nah, orang yang sudah betul-betul menjalankan syariat, beriman betul dan mengamalkan agama, baca Quran, waktu munkar nakir datang itu bukan kita yang menjawab, Pak.
bukan kita yang menjawab. Kalau bapak ahli Quran, Quran datang nanti. Pak Mungkar, Pak Nakir, jangan banyak tanya. Saya ini selalu dibaca sama si Fulan. Mau nanya lagi, dari kakinya muncul apa? Amal ibadah sholat. Kesampaian ya kaki saya ini selalu berjalan menuju Masjid Al-Ar nih. Ini sholat datang, nggak perlu ditanya, udah. Allahu Akbar. Karena malaikat itu tinggal mangga tuh tinggal di tempat bapak itu surga. Jangan ada di itu surga. Gembira dia itu, makanya disebutkan la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dia tidak takut lagi di situ. Rasa takut yang pernah ada dunia begitu meninggal hilang rasa takut. Kenapa? Yang dilihat adalah tempat yang sangat menyenangkan, surga. Belum dia tempati tapi sudah dilihat. Genah. Wala yahzanun, dan dia tidak pernah sedih. Kenapa? Walaupun dia berpisah dengan keluarga, meninggalkan kekayaan yang pernah dia banggakan. Itu bukan apa-apa dibandingkan dengan ini yang akan dia terima lebih bagus sekali. Jadi ente sedih ngandung ke dunia. Masya Allah. Mudah-mudahan seperti itu. Ini harus menjadi harapan kita. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Baik. Man syahida, mangga. Allah ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu wa annal jannata haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amali. Wa fi riwayati Muslim man syahida alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah harramallahu alaihin nar. Ya, Pak Lubis saja yang biasa menerjemahkan pertama. Dari Ubadah bin Samit. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah yang Maha Esa dan tidak menyekutukannya, dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusannya, dan bahwa Isa adalah hamba dan utusannya, serta bukti kekuasaannya yang diberikan kepada Maryam dan ruh daripadanya, serta bersaksi bahwa surga dan neraka itu adalah hak benar-benar ada, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga sesuai amal perbuatannya. Iya, tuh. Amin. Dalam Muslim dikatakan, siapa saja yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah, maka Allah mengharamkannya dari api neraka. Nah, ini paling tidak ya, dia berharap selamat dari api neraka dengan mempertahankan tauhid dan mempertahankan keimanan pada Muhammad SAW. Orang yang sudah meyakini dan mengucapkan ikrar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian dia meninggal belum banyak amal, dijamin dia menjadi ahli surga walaupun tak seueur amal. Penting ini. Makanya kalau kita punya saudara, tetangga belum kelihatan sholatnya tapi dia masih juga meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tetap harus diakui sebagai teman kita. Kita jangan putus asa. Ya, mudah-mudahan besok lusa mungkin ibadahnya lebih baik dari kita. Betul kan? Ya, jangan putus asa. Dan kita harus tetap menghargai mereka. Allah sudah memberikan peragaan sampai haram masuk neraka ini. Jangan menuliskan neraka, kita ayat tauhid itu, ayat keimanan langsung dapat syafaat. Nah, inilah satu pelajaran yang sangat mendalam buat kita
kita jangan pernah merasa paling suci, jangan merasa menjadi orang paling baik, itu juga tidak boleh. Tetapi kita harus selalu optimis dengan janji Allah. Ya, mudah-mudahan walaupun kita sadar ibadah belum sempurna dan mungkin saja masih banyak dosa, tapi kita yakin Allah masih tetap membukakan pintu ampun dan ibadah kita akan tetap mendapat nilai dari Allah sesuai dengan nilai-nilai kehusuan kita. Amin ya rabbal alamin. Gini, saya ingin sekali lagi mengatakan supaya ibadah kita diterima Allah, padahal ibadah kita belum sempurna. Kata kuncinya saya menemukan hadis qudsi. Mau dengar nggak? Mau dengar nggak? Ini artinya saja. Siapa orang yang sudah bisa ridho menerima pemberian Allah apa adanya, dia syukuri, selalu bangga dengan apa yang Allah berikan apa adanya, maka Allah pun ridho menerima amalmu apa adanya. Nah, sekali lagi, sahawe jelema nu tos tiasa ridho karena pasihan Allah apa adanya, maka tatkala kita beribadah Allah pun akan menerima apa adanya. Paham? Makanya Imam Ali karamallahu wajhah memberikan definisi takwa, salah satunya adalah ar-ridho bil qalil. Selalu ridho terhadap keputusan pemberian Allah. Apapun yang Allah berikan dihargai karena ini adalah kebijakan Allah yang terbaik menurut Allah. Saeutik oge dihargai komol mun ageng. Nah, kalau kita sudah begitu, amal kita apa adanya pun oleh Allah akan dinilai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini ini melebihi waktu 5 menit nih, enggak apa-apa ya. Mudah-mudahan we jadi panutup kaleleyan urang nusok lalawora membuang-buang kesempatan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin, disertai doa jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih pada seluruh jamaah, semoga mendapat balasan yang berlipat ganda. Saya merasa sangat beruntung oleh Allah dipertemukan dengan Bapak dan Ibu, orang yang sedang berusaha menjadi hamba Allah yang soleh. Amin ya rabbal. Tentunya saya sebagai manusia yang sangat lemah, banyak kekurangan dan khilaf, apalagi usianya sudah renta, mohon maaf atas segala khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.